Selamat malam, Bu. Malam. Nah, iya, selamat malam. Ya. Ada ah Kloter terakhir. kloter terakhir, iya. Iya, kloter terakhir ini, Bu. Ya, saya kira Ibu ini Menteri Agama. Menteri Agama. Menteri Keuangan, iya. Saya pikir Ibu ini Menteri Keuangan kemarin. Ternyata bukan gitu. Bukan Menteri Keuangan tapi nyari uang rupanya gitu ya, Bu ya. Kagak ada suaranya tuh. Keren malam ini. Iya. Malam ini apa yang mau Ibu tanyakan? Oke, kita bahas sekilas konsep keselamatan Muslim itu seperti apa? Oh, konsep keselamatan dalam Muslim gampang, Bu. Ya, konsep keselamatan dalam Muslim satu kata dua kalimat. Gitu. Apa itu satu kata dua kalimat? Satu kata takwa, dua kalimat ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Pasti selamat. Karena ada, Bu, ya jaminan dalam Islam itu Allah menyelamatkan umat Islam. Ada jaminannya. Nabi Muhammad menjamin seluruh umat Islam masuk surga. Itu ada. Anda bisa temui, nanti buka aja di Google, Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Tuh ayatnya, orang bertakwa yang dimaksud adalah umat Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Tuh. Jadi yang bertakwa adalah umat Islam. Allah menyelamatkan umat Islam. Terus Nabi Muhammad menjamin keselamatan untuk seluruh umat Islam. Di mana ada hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Nah, tuh. Jadi ada jaminan dari Tuhan semesta alam, dari nabinya, dan sangat mudah caranya. Gitu. Oke. Berkaitan dengan itu, saya mau tanya nih, berkaitan dengan itu. Misalnya nih, sepertinya saya lihat di Muslim itu ada orang metong ya. Katanya sih, makin banyak yang yang punya atau apa ya? Apa pengaruhnya semakin banyak yang menentang gitu? Kira-kira Pak Ustadz? Baik. Jadi Bu, memang ada di dalam Muslim ini dua paham. Ada yang bilang doa itu sampai, gitu ya. Ada yang bilang doa itu kagak nyampe gitu. Nah, kalaupun ada dua pemahamannya. Gitu. Ya, ada dua paham. Ada yang mengatakan doa itu sampai, ada yang mengatakan doa itu tidak sampai. Saya tidak bahas yang mengatakan tidak nyampe gitu ya. Tapi yang Ibu pertanyakan, kalau doa itu nyampe kan kayak gitu, apa sih manfaatnya? Betul nggak? Ya, betul. Manfaatnya banyak mendoakan keselamatan gitu, selamat gitu. Ya, berguna. Baik Bu. Baik, gini Bu ya, ketika seseorang Muslim didoakan oleh Muslim lainnya, astagfirullah lil muslimin wal muslimat, kan kayak gitu. Jadi ampunan itu ditujukan untuk Muslim yang telah mendahului kita. Apa gunanya? Semoga Allah mengampuni Muslimin dan Muslimat ketika dia hidup di dunia, pasti dia tidak luput dari dosa, kan kayak gitu. Betul nggak? Tidak luput dari dosa, maka kita mendoakan agar Allah mengampuni dosa yang telah dilakukan dia selama dia hidup. Karena apa? Karena di dalam
agama Islam itu mendoakan sesama Islam itu diperbolehkan. Nah, kayak gitu. Terus juga ada juga sebuah dalil bahwa seorang anak yang soleh mendoakan untuk ibu bapaknya. Nah, kan kayak gitu. Contoh nih doa saya kepada orang tua saya yang sudah wafat ya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku dan ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku semenjak aku kecil. Kayak gitu. Jadi kalau doa itu terkabul, maka orang tua kita yang sudah di alam barzah ya, di alam barzah Allah berikan rahmatnya untuk mereka. Jadi tujuannya seperti itu, Bu. Ya, kalau doa itu nyampe gitu. Contoh analogi di dunia, gini ya Bu ya, analogi di dunia. Anggap ibu masuk penjara. Kan kayak gitu. Ibu masuk penjara. Ketika keluarga ibu atau saudari ibu ya membesuk Anda ke penjara, lalu memberikan makanan yang enak, ibu senang nggak? Senang. Kenyang nggak dengan makanan itu? Kenyang, kan kayak gitu. Artinya ada manfaat ya ketika orang tersebut membesuk kita di penjara, kan kayak gitu. Begitu pula ketika orang wafat, ketika dia dikirimin doa, maka ada manfaat untuk dia. Gitu, Bu. Suaranya kok nggak ada ya, Bu ya? Buat yang betul apa yang mendoakan? Kenapa? Itu manfaatnya buat siapa? Buat siapa manfaatnya? Jadi yang meninggal atau yang Jadi gini, kalau kita mendoakan itu kan astagfirullah lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampuni dosaku, dan untuk muslimin dan muslimat, untuk kita dan orang-orang muslim gitu. Ada lagi judul ini. Bentar ya Bu ya, judul ini ya. Bentar, blokir dulu. Gitu. Nah, contoh saya juga mendoakan orang tua saya tadi. Robbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, untuk saya dan untuk kedua orang tua saya gitu. Manfaatnya. Jadi sama-sama dapat bagi yang mendoakan dan yang didoakan. Contoh nih, saya seorang tokoh. Lalu Bentar Ibu. Bentar Ibu. Ibu seorang apa tadi? Contoh saya seorang muslim. Lalu saya wafat gitu. Seluruh muslim mendoakan contoh. Apakah itu berguna bagi yang meninggal gitu? Bagi Allah yang di atas. Gini, Iya. contoh Allah yang di atas. Wah, banyak yang mendoakan. Jadi saya terima nih, gitu kan? Jadi gini Bu ya, saya muslim ya, seluruh muslim mendoakan, ibaratnya ibu yang meninggal kan kayak gitu. Ya Allah, kata seluruh muslim, ampunilah dosa ibu Karyana, kan kayak gitu. Manfaatnya untuk ibu Karyana sendiri ya, semoga saja dengan doa seluruh umat Islam Allah mengampuni dosa Anda yang telah lalu gitu. Karena apa Bu? Kayak gini, ada juga di Al-Quran itu bunyinya kayak gini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi apa yang dikatakan di situ taubatan nasuha. Jadi katanya di situ, hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Jadi kalau hanya kita memintakan ampunan, ya semoga saja Allah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi gitu. Oke, Pak Ustadz, masih kita sambung kan? Kenapa? Teman, masih sambung nggak? Ini Pak Ustadz kelelahan nggak? Nggak kelelahan? Boleh lah. Kalau ibu kan kloter terakhir juga. Boleh lah kalau mau tanya-tanya. Ini ya, sedikit lagi ya. Nah, ini sebenarnya banyak pertanyaan tentang masalah untuk kita ke atas
Nah, Ben- contoh Bentar Bu, suara Ibu masalahnya kurang-kurang jelas gitu. kenapa ya? Sorry. Hmm. Ada suara TV kah? Iya Bu, suara ibunya yang kurang jelas. Jelas nih Pak Ustadz dah. Nah ini jelas. Oke. Hmm. Contoh nih Pak Ustadz. Nih saya tambahin dulu pertanyaan saya. Ada si A, ya kan? Si A ini selama 30 tahun dia melakukan hanya kejahatan terus gitu. Dia garong bank, bla bla. Setelah 30 tahun dia bertobat. Dia bertobat. Lalu selama hidupnya, selama 30 tahun itu batasnya, ke depan dia bertobat. Lalu tiba saatnya dia metong. Ya kan? Metong si A ini. Nah, apakah dosa yang 30 tahun itu kemana? Apa perbedaan dihapus dan diampuni? Perbedaan dosa dihapus dan diampuni. Dosa yang 30 tahun itu selama dia belum bertobat, waktu itu kemana Pak Ustadz? Contoh analoginya. Kalau misalnya ada neraca. Saya punya hutang saya 500. Saya sudah bayar 200 ya. 300 lagi kemana? Kan enggak bukan dihilangkan begitu. Kalau kita di Kristen nggak ada yang dihilangkan. Walaupun diampuni, dosa ini kemana letaknya? Kira-kira begitu. Ya, jadi di dalam agama Islam itu ya dosa itu diampuni dan dihapus, bukan ditebus gitu. Kalau ditebus kan masih ada tuh bendanya. Kita nebus barang kita di Pegadaian. Kalau kita udah tebus ya tetap ada bendanya. Tapi kalau nya dihapus ya artinya dihilangkan itu benda. Kan kayak Siapa yang menghapus Pak Ustadz? Nah, jadi siapa yang menghapus? Sesuai dalil yang saya bawa tadi, Bu. Ya. Di situ apa dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafirakum. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu ayyukafirakum menutupi dan menghapus sayyiatikum, dosamu yang telah lalu. Kan kayak gitu? Menghapus. Di situ selain diampuni juga dihapus. Karena dia bertobat tobatan nasuha. Lalu kemana dosa yang telah dia lakukan? Ya, artinya dia dihapus dari dosa yang telah dia lakukan yang berkaitan di masa lalu ketika dia tobat. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Tuh. Jadi kayak gitu. Jadi yang berhak mengampuni dosa itu dan menghapus dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kayak gini Ibu ya. Kalau yang menghapus itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya, menghapus dosa. Dan yang mengampuni dosa itu Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi beda, dua kosakata hapus dosa. Tapi kalau manusia juga bisa mengampuni dosa. Allah bisa mengampuni dosa, manusia juga bisa. Tapi tidak bisa manusia itu menghapus dosa. Kenapa? Manusia bisa mengampuni dosa. Bu, kalau ibu curi barang saya, ibu berdosa Itu kepada saya, memaafkan. betul nggak? Bentar. Memaafkan Pak Ustadz. Bentar. Kalau ibu curi barang saya, curi barang saya, apakah ibu berdosa kepada saya? Saya nggak berdosa kepada Tuhan, ke pemiliknya Yang dicuri barang saya. Yang dicuri barang saya, bukan barang Tuhan. Ibu curi barang saya. Apakah ibu berdosa sama saya? Pasti berdosa. Kalau namanya udah dosa, bukan kata maaf.
tapi kata diampuni. Kayak gitu. Jadi ibu datang kepada saya meminta maaf, lalu saya ampuni dosa ibu. Pencurian tadi barang saya ikhlaskan, kata saya. Kayak gitu. Manusia bisa mengikhlaskan, bisa memaafkan. Tapi kan semudah-mudah itu saya rasa kalau Tuhan kita menghapus dosa kita. Jadi itu sih gini, ayat. Kalau jadi Kristen, dua. yang Di 30 Islam itu kayak gini, Bu. Ya, di Islam itu dosa ada dua. Dosa kepada manusia, ada dosa langsung kepada Tuhan. Ninggalin sholat, dosa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Curi barang orang lain, dosa kepada manusia, juga dosa kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan mengampuni ya pencurian barang orang lain sebelum ibu datang minta ampun kepada pemilik barang. Contoh gini ya, Bu ya. Contoh gini. Ibu mbak curi barang saya, kan kayak gitu. Pencurian dalam agama dosa, kan kayak gitu. Dosanya kepada Tuhan, terus dosanya kepada saya. Ada dua, kayak gitu. Ibu langsung minta ampun kepada Tuhan, Tuhan gak akan mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh dulu datang kepada saya, ibu minta ampun dulu kepada saya, minta maaf dulu kepada saya. Kalau saya sudah memaafkan, ya memaafkan ibu atas pencurian yang ibu lakukan, baru Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni ibu. Gitu. Gak bisa langsung. Kalau dosa kepada manusia gak bisa langsung minta kepada Tuhan. Begitu Pak Ustadz. Kalau di Kristen kita itu sebesar apapun dosa orang kita ampuni supaya Tuhan tidak menghambat kita. Begitu. Kan kalau di Kristen kan taunya kan dosa, ada dosa waris kan kayak gitu, ada dosa aktual kan kayak gitu yang dilakukan. Cuma itu kan, nggak ada pembagian dosanya, dosa kepada Tuhan, dosa kepada manusia, nggak ada. Yang ada dosa waris, dosa aktual. Karena setiap manusia sudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Makanya tidak pernah bilang, orang Kristen nggak pernah bilang, gue nggak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas harus diampuni. Begitu Pak Ustadz. Jadi hanya masalah dengan Tuhan bagaimana. Jadi ampunilah dan kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, begitu. Musuh aja dikasihi, apalagi orangnya baik-baik. Kan beda. Jadi gini Bu, ketika kita mempunyai urusan yang bersangkutan, kita punya urusan dengan si A, lalu kita minta maaf dengan si B, itu pantas atau kagak? Karena yang punya hukum itu si A tadi, yang pemilik hukum. Bentar, gini. Kita punya urusan dengan si A, ya pahami kata saya. Lalu kita minta maaf dengan si B, nyambung nggak gitu? Ini Pak Ustadz, pemilik kan? Si A itu siapa? Si A itu siapa? Ini kan A dengan B. Kita punya urusan dengan si A. Ya langsung aja, kita punya urusan dengan si A, sementara kita minta maaf sama Lalu Tuhan. kita mengurus urusan tadi dengan si B. Jadi Pak Ustadz ngapain berdoa setiap hari? Bahkan 5 kali. Bentar, gak ada hubungannya dengan doa. Kita punya urusan dengan si A. Ya. Dengan manusia Kan kayak gitu. Ya. Dengan manusia. Kita punya urusan dengan manusia. Apakah nyambung kita minta maafnya sama Tuhan? Loh, kan doa-doa kita selama ini untuk apa? Enggak nyambung. Kata Tuhan kamu minta ampun, minta maaf sama aku. Kau punya urusan apa sama aku? Punya dosa apa? Enggak ada dosa kau sama manusia. Silakan dulu kau minta ampun sama manusia tersebut, baru datang ke aku. Enggak nyambung kalau dosanya sama manusia, minta maafnya sama Tuhan. Minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, baru minta maaf sama Tuhan atas pelanggaran. Contoh Pak Ustadz, kita nih di jalanan tak sengaja nabrak, terus tiba-tiba dia metong. Bagaimana mau minta maaf sama dia? Dia udah metong, saya tabrak. Ada aturannya dalam Islam. Orang yang kita tabrak
maka ada ahli warisnya, ada keluarganya. Di situ ada tuntunan Islam untuk apa? Untuk minta maaf kepada keluarganya satu, dan kita bisa memberikan diat kepada keluarganya. Ada aturannya dalam Islam. Bukan minta maafnya kepada yang ditabrak, kepada yang sudah mati. Apa? Kita datang ke kuburnya. Yang di dalam kubur yang ku tabrak, bangun kau. Nggak bisa kayak gitu. Pak Ustadz ini, waduh, jangan-jangan ini persepsi nih, enggak? Nggak ada pelajaran Islam. Orang yang membunuh itu, Bu, ya ada aturannya. Nggak bisa kita minta ampun atau minta maaf kepada yang dibunuh. Nggak bisa. Tapi kita minta maaf kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Gini Bu, bentar. Kita lihat dulu cara pembunuhannya, sengaja atau tidak. Ya, kalaunya sengaja, kalaunya kita di dalam negara syariah Islam pakai hukum Islam, maka pakai hukum qisas namanya. Tapi kalaunya tidak sengaja, maka kita bisa bayar diat gitu. Dengan jumlah 100 unta, atau kalau kita rupiahkan sekarang 8 miliar satu nyawa manusia. Mana mau bayar? Iya, itu aturannya. Jadi bayar pakai uang saja bisa terampuni gitu. Pakai diat kepada ahli warisnya. Nah, lalu kita minta maaf kepada keluarganya gitu. Beda konsep lah, sangat beda lah. Beda ya memang. Orang kita, Coba saya mau tanya Bu, kalau di Kristen ya, di Kristen orang Kristen bunuh orang Kristen, gimana cara minta maafnya? gimana? Orang Ibu Kristen? orang Kristen membunuh orang Kristen, Nah, gimana cara minta maaf? dia membunuh bentuknya seperti apa? Karena mungkin kesalahan yang dibunuh. Ya gini, ibaratnya bunuh secara sengaja. Ibu seorang Kristen membunuh Kristen lain secara sengaja. Gimana minta maafnya? Disuruh bangun, nggak bisa lagi. Contoh termudah. Itu Joshua yang meninggal itu Sambo. Itu kan Sambo Kristen. Itu Joshua Kristen. Itu saya tanya sekarang sama si Joshua itu sudah mengampuni. Dia mengampuni. Cara, Bu, gini, sebentar dulu sebelum ke keluarganya ya, kepada yang dibunuh, itu gimana cara minta maafnya? Itu makanya tadi konsepnya Pak Ustadz bilang harus minta maaf kepada orangnya, jangan bilang kepada orangnya atau gitu dong. Yang saya tanyakan ya kepada Ibu ya, ketika contoh Joshua dengan Sambo tadi ya, Sambo membunuh Joshua, Sambo minta maaf sama Joshua, masuk ke kuburnya Sambo itu, ya. Oke, dia minta maaf ke keluarga. Bukan berarti dosa-dosa si Sambo itu terhapus walaupun sudah minta maaf. Bu, Tuhan, ya, gini. Manusia mah gampang, mudah. Minta maaf dengan keluarganya itu aturan dari mana? Sesama manusia vertikal. Bukan aturan agama berarti. Makanya di Islam itu kenapa Bu mengatur keseluruhan, bereskan dulu kepada yang bersangkutan, bereskan dulu kepada manusianya, baru kepada Tuhan. Gak bisa langsung ujuk-ujuk datang kepada Tuhan lalu minta maaf sama keluarganya. Nggak kayak gitu aturannya. Dosa itu adalah tiga hal Pak. gitu. Diri sendiri, kepada orangnya, kepada Tuhan. Yang sulit ini kepada Tuhan. Kalau ke manusia masih bisa. Nah, kepada Tuhan ini apakah saya diampuni? Saya mendera hati saya. Diampuni nggak aku ya? Kan begitu. Ini yang sulit. Kalau di Islam kebalikannya. Kalau sama Tuhan paling gampang. Kalau diampuni pasti diampuni, kata Allah. Innallaha ghafurur rahim, pasti ku ampuni. Yang penting dia mau minta ampun, pasti ku ampuni, kata Allah. Kayak gitu di Islam, pasti diampuni Tuhannya. Satu saja yang nggak diampuni, kalau dia syirik, kan gitu. Nah, kalau minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni. Yang susah itu dengan manusianya. Gitu. Syarat diampuni kepada Tuhan
ya contoh Sambo nih, dia mau sampai jungkir balik pun tidak diampuni dengan catatan menyesal dan bertobat dan turut hukum Tuhan, hukum Taurat selama dia sampai nanti metong. Itu ukurannya. Begitu. Ustaz, ya. Itu aturan dari mana langsung ke Tuhan? yang dibunuh nyawa orang manusia. Enggak ada aturannya langsung ke Tuhan. Pasti kita berurusan dulu dengan manusianya. Membunuh, jangan membunuh, ya kan? Artinya apa? Artinya gini, Bu, kalau kita pikir lebih masuk akal aturan Islam berarti. Iya, karena apa? Aturan Islam itu Anda punya masalah dengan manusia, bereskan dulu dengan manusianya, baru dengan Tuhan. Gak ada Anda punya masalah dengan manusia, nggak ada urusan dengan manusia itu lagi, tapi langsung ke Tuhan, nggak nyambung. Nggak nyambung berarti itu. Gitu. Berarti lebih masuk akal dan lebih jelas aturan Islam daripada aturan Kristen. Enggak. Kalau Anda punya salah dengan manusia, datang kepada orangnya, minta maaf, minta ampun, baru Anda kepada Tuhan. Nggak ada Anda pukul orang langsung minta maaf sama Tuhan. Urusan apa kau kata Tuhan sama Tuhan? Kan kayak gitu. Menyesal dan bertobat, minta maaf kepada orangnya. Kau punya salah sama gini, Bu. Kau punya salah sama orang itu, kata Tuhan, datanglah kepada dia, minta maaf, baru minta maaf samaku. Kayak gitu. Enggak ada langsung datang gitu. Kalau sudah menyesal dan bertobat, artinya minta maaf pun tidak sulit-sulit, kan gitu, ke keluarganya, ya kan? Nggak sulit-sulit. Berarti ini ya teman-teman, berarti kayak gini di Kristen, meskipun pukul orang, bunuh orang, langsung ke Tuhan aja, nggak perlu lagi ngurusin manusianya. Ini nggak masuk akal, beda gitu. Anda punya urusan dengan si A, Anda minta maaf kepada si B, nggak masuk akal. Kalau di Islamnya, Anda punya masalah dengan manusia, datang dulu kepada manusianya, baru datang kepada Tuhan. Itu masalah itu yang masuk akal. Sebenarnya hampir sama masalah teknis, ya kan? Menyesal dan bertobat udah otomatis minta maaf kepada keluarganya. Tapi kan saya enggak, yang saya tadi tidak mengerti, harus minta maaf kepada orangnya loh. Kalau orangnya udah metong, naik. Ya udah, kalau gini saya mau tanya lagi, Ibu. Ya, Ibu punya hutang, kan kayak gitu. Ya, Ibu kagak bayar hutang langsung minta maaf ke Tuhan, dimaafkan nggak? Nggak bisa. Kok tiba-tiba nggak bisa? Hah? Harus bayar. Lah, Ibu punya hutang ya, lalu Ibu nggak mau bayar hutang itu, nggak perlu dibayar, langsung aja minta maaf kepada Tuhan, diampuni, dimaafkan Tuhan nggak? Harus bayar. Kalau Ibu nggak mau bayar langsung ke Tuhan? Itulah. Begini Pak Ustadz, saya nih dulu, kalau jelaskan dulu, saya nggak paham masalahnya. Tergantung situasi. Contoh nih, saya nggak mampu. Saya kebetulan waktu itu saya punya tiba-tiba moneter, nggak mampu bayar hutang. Lalu saya minta tolong ke orangnya. Orangnya ya menagih terus. Lalu saya nggak mampu membayarnya. Saya berusaha sepanjang hidup, saya berusaha membayar itu. Tapi saya mendera, hati saya menyesal, tak bisa bayar. Saya berusaha, ya kan hutang kan pidana, tetap saya usahakan bayar seberapa mampu saya. Tapi tetap saya berdoa kepada Tuhan. Wah, ya, ini malah gak masuk akal, Bu. Kalau gitu saya gini aja, Bu. Ya, saya besok ya minta nomor HP Ibu, saya mau ngutang sama Ibu. Kan kayak gitu ya. Jadi saya ngutangnya itu 100 juta. Karena kan saya nggak seumur hidup pengen juga bayar kepada Ibu 100 juta. Cuma gaji saya nggak cukup, kan gitu ya. Tiap kali Ibu tagih pasti saya alasan nggak cukup. Lalu saya datang kepada Tuhan gitu, kepada Tuhan. Apakah saya dimaafkan Tuhan?
nggak boleh bohong Pak Ustadz. Kalau nggak bisa nggak ada. Ya kan Nggak saya ada. betul nggak Masalahnya bisa, dia apa? karena utangnya tinggi. Hmm. Ini masalahnya ada uang dia untuk membayar tapi nggak ada niat membayar, itu yang dosa. Nah, saya kan niatnya bayar. Itu. Ayo. Iya. Saya ngutang sama ibu 100 juta, tapi gaji saya cuma 1 juta sebulan. Ibu bulan depan lagi, bayar utang kau 100 juta. Bu, nggak cukup, saya gimana mau bayar? Saya pengen juga bayar, tapi gaji saya 1 juta. Sampai saya mati, kayak gitu aja. Ayo. Bagaimana sikap kita yang punya apa sih? Yang mengutangi? Eh, jadi ya Bu ya, kalau di Islam, ya di Islam nih ya, kalau saya punya utang sama ibu, ya saya harus lunasi dulu utang itu. Kalau ibu Nggak mampu. meninggal, kalau ibu meninggal, ada ahli waris ibu, ada anak ibu, saya wajib bayar dengan anaknya. Ah, kayak gitu. Itu benar. Ya baru saya diampuni oleh Tuhan. Ya, kayak gitu. Kalau saya, ya Allah, saya punya hutang sama Ibu Karyana. Ya, maafkan saya ya Allah. Apa urusan kau samaku, kata Allah. Utang kau sama Ibu Karyana, datang kau sama dia. Ampuni aja Pak Ustadz. Gitu berarti ya teman-teman, kalau di sini ya kita lihat ya, lebih masuk akal aturan Islam, teknikal Islam gitu dalam urusan. Karena apa? Kepada yang bersangkutan Anda punya urusan, datang selesaikan kepada orang tersebut, bukan langsung ke Tuhan. Gitu. Kepada siapa yang punya masalah, Anda punya masalah dengan Tuhan, langsung datang ke Tuhan. Anda punya ada masalah dengan manusia, datang dulu kepada manusia itu. Gitu, Ya. masuk akal. Sama Pak Ustadz. Kita punya utang, langsung datang kepada Tuhan. Tuhan memberi rezeki, mudah-mudahan, ya kan? Ya, kita perlu minta ampun, minta solusi, berdoa, kan gitu. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz kayaknya lelah juga. Kayaknya aku maklum ya, keluar kota itu beres-beres, prepare gitu. Saya maklum. Kita sambung lagi. Kebetulan nih, saya tinggal 13 nih. Udah 12. Apa? Lobet. Oh, Kita tinggal sambung 12 nanti. menit. Tinggal 12 menit hidup ibunya. Iya. Mau saya cas ini, Pak Ustadz. Oh, maksudnya HP-nya hidup tinggal 12 menit. Kirain umurnya tinggal 12 menit. Iya. Baterai. Oh, baterai. Kirain umur ibu tinggal 12 menit tadi. Ya, maksud saya Pak Ustadz kayaknya lelah, istirahatlah. Ya, welcome in Jakarta walaupun saya di Medan. Ya, semoga perjalanan dan apanya sukses ya Pak Ustadz. Oke, Bu. Thank you ya atas diskusinya. Oke, nanti kita sambung ya Bu Karyana. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, teman-teman, janji ya satu, udah saya kasih bening juga tuh Menteri Keuangan kita. Besok lagi lah sambungnya teman-teman, karena saya juga mau istirahat dulu, besok ada acara juga ya. Maka dari itu sesuai ya janji teman-teman, saya tagih satu lagi udah saya penuhi itu. Oke ya. Ini teman-teman.